Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dhati wa sirri sari fi sal asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'ana farah bin nabi asa alaina yadum. Ya marhaban syahra rahmatu alaina amum. شهر العطايا الجزيلة والمنن والعلوم. أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مفتتح منه ومختتم. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفام زمان التبسم والثناء. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فنحن في ذلك الضياء وذلك النور والسبل الرشاد نحترق. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع قد حان. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. يا ليلة الاثنين ماذا صافحت يمناك من شرف أشم ومن غنى. كل ليالي البيت في الدنيا لها نسب إليك فأنت مفتاح سنة. فالقدر والأعياد والمعراج من حسناتك التي بحرنا الأعين. إن الحمد لله حمدا يعافي نعمك في مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وذكر سلطانك. وقال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم إلى أن قال ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم. Menyebutkan nasab Az-Zaki, nasabnya Rasul yang bersih. Az-Zaki, At-Tayyib yang baik, At-Tahir yang suci. Nah, ini i'tiqadnya al-Imam al-Iraqi, musannif hadal kitab Alfiyah As-Sirah Nabawiyah. Beliau menyatakan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Az-Zaki, bersih. At-Tayyib, baik. At-Tahir, suci. Kita sudah pernah bahas bahwa makna nasab Nabi suci artinya seluruh leluhur Nabi yang beliau dititipkan dari sulbi-sulbi mereka semuanya adalah orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ibnu Abdillah. Nah, jadi seluruhnya Muslim, mukmin. Ahsana, ya ma ahsana qaula al-Hafidz al-Muhaddits Syamsuddin Ibni Nasruddin Ad-Dimishqi. Beliau mengubah syair menyatakan tanaqqala Ahmadun nuran 'azima tala'la'a fi jibahi sajidina taqallaba fihim qarnan faqarnan ila an jaa khairul mursalina.
yang artinya Nabi Muhammad SAW berpindah-pindah, tanakal, berupa cahaya yang sangat agung, yang bersinar di jidatnya orang-orang yang sujud kepada Allah. Taqallaba fihim qarnan fa qarnan. Beliau berpindah-pindah dari satu sulbi ke sulbi lainnya, dari masa ke masa, dari abad ke abad. Ila anja'a khairul mursalin, hingga terlahirlah sebaik-baiknya Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di syair yang lainnya beliau menyatakan hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahu al-amjada sawnan li ismihi. Allah senantiasa menjaga hafizal ilah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah jaga? Seluruh leluhur-leluhurnya yang mulia. Mereka menjaga nama baiknya Nabi Muhammad SAW. Tarakus sifaha falam yusibhum 'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. yakni tidak ada satupun dari mereka yang pernah melakukan perzinahan. Semuanya menikah secara Islam, mulai dari Nabi Adam hingga ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW. Di syair yang lainnya, beliau menyatakan, haballahu nabiyyan. Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW. Mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi raufa. Dengan tambahan karunia yang begitu besar, dan Allah sangat sayang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa ahya ummuhu wa kadha abahu li imanin bihi ma'nan latifa. Maka Allah hidupkan ibunya Rasul yang sudah wafat. Kemudian Allah hidupkan ayahnya Rasul yang telah wafat. Kemudian keduanya bersyahadah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu satu makna yang sangat lembut, makna latifah. Fi riwayah fadlan latifah. Fasallim fal qadimu bidha qadir wa in kana al hadithu bihi dha'ifa. Maka terimalah riwayat tersebut, karena sesungguhnya Allah yang Maha Qadir mampu menghidupkan orang yang sudah mati, mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, walaupun hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Apa maksud beliau? Bahwa kedua orang tua Nabi SAW telah wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi telah diangkat menjadi Rasul, Nabi menziarahi kuburan kedua orang tuanya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meminta izin kepada Allah dengan mukjizat, maka Allah hidupkan kembali kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kembali masuk ke dalam kubur. Yang sebelumnya mereka wafat dalam keadaan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Meninggalnya juga ahlul fatrah. Dihidupkan, bersyahadat kepada Nabi, masuk ke dalam agama Islam, kemudian kembali lagi ke alam barzakh. Kata Syekh Al-Muhaddith Al-Hafiz Syamsuddin Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi bahwa riwayat ini riwayat yang lemah. Akan tetapi riwayat ini terimalah, sebab Allah mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan juga untuk meyakini bahwa kedua orang tua Nabi SAW telah beriman kepada Nabi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu mudah, mukjizat.
Wa alhamdulillah, Imam Suyuti menulis kitab pembelaan kepada kedua orang tua Nabi. Beliau menulis kitab khusus berjudul Masalikul Hunafa fi Najati Walidayil Mustafa, yang dimana beliau uraikan dalil-dalil bahwa orang tua Nabi SAW adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Syekh Mulla Ali Qari menulis kitab Al-Intisar, yang artinya pembelaan kepada kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khusus malam ini dan seterusnya selama Rabiul Awal saya akan baca sedikit demi sedikit kitab Alfiyah As-Sirah Nabawiyah karangan Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi yang lahir tahun 725 Hijriah, wafat 806 Hijriah. Untuk mengamalkan perintah Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat 5 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari besarnya Allah. Hampir seluruh ahli tafsir seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, wa kadza Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi lahir 544, wafat 606 Hijriah, wa kadza Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701, wafat 774 Hijriah, wa kadza Imam Qurtubi wal Imam Baghawi dan ulama-ulama tafsir Al-Qur'an. Ketika menafsirkan ayat tersebut, mereka menyatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Makna hari-hari besarnya Allah adalah mengingatkan manusia, mengingatkan umat akan nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Bini'amillah wa dzakirhum bini'amillah. Al-Imam Al-Qatil menafsirkan bil waqa'i', mengingatkan dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah manusia. Maka dijawab oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974 Hijriah. Terkait ayat tersebut, beliau menjawab dengan sebuah kitab yang berjudul An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam, yang artinya nikmat terbesar bagi alam semesta adalah lahirnya pemimpin anak Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat terbesar itu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan perintah ayat, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Pertemuan kali ini akan membahas leluhur Nabi, mulai dari beliau hingga Nabi Adam. Di sini Al-Iraqi sebut sampai Nabi Adam. Yang pertama, ayah beliau Abdullah. Sayyidina Abdullah memiliki ayah bernama Sayyiduna Abdul Muttalib. Abuhu wa huwa Syaibat al-Hamd, wa huwa Syaibat al-Hamd Nusib, wa huwa Syaibat al-Hamd Nusib. Kakek Nabi bernama Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibat al-Hamd. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kakek beliau, bahkan sangat menghormati. Ada kitab tarikh klasik berjudul Tarikh Ya'qubi. Di situ ada riwayat, Innallaha yab'atsu jaddi Abdul Muttalib ummatan wahidatan fi hay'atil anbiya'i wa zail muluki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kakekku Abdul Muttalib bagaikan satu umat. Beliau satu orang tapi diibaratkan seperti satu umat. Itu menunjukkan orang ini orang besar. Nabi Ibrahim, Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Inna Ibrahim kana ummatan.
qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah satu umat. Padahal Nabi Ibrahim. Kenapa disebut satu umat? Karena ini orang besar. Orang besar itu walaupun satu orang, dia itu seperti umat, satu umat. Satu umat paling minimal itu 40 orang dalam riwayat. Al-ummah arba'una rajulan. Yang namanya umat minimal 40 orang. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fi hayatil anbiya, kakek saya sikapnya seperti sikapnya para nabi. Wa zail muluki, dan pakaiannya pakaian para raja. Itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Di Ghazwatul Hunain, Nabi membanggakan kakeknya. Beliau mengatakan, ana nabiyul kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi yang tidak pernah dusta dan saya putra dari Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahwa kakek beliau seorang muslim dan mukmin. Karena tidak mungkin Nabi membanggakan orang kafir. Dalam Al-Quran ada larangan untuk membanggakan orang-orang kafir. Ketika Nabi membanggakan kakeknya, berarti kakeknya adalah seorang yang mukmin, yang muslim. Itu sudah jelas dari. Beliau lahir dan tumbuh besar di kota Madinah. Ayah beliau Sayyidina Hashim, ayah dari Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Hashim adalah pedagang yang sering keluar kota. Bahkan beliau meninggal di Gaza, Palestina. Ya, dimakamkan di Gaza. Sayyidina Hashim wafat di Gaza, dimakamkan di Gaza. Ketika mampir di Yathrib di Madinah, menikah dengan seorang wanita yang juga seorang pedagang, wanita yang salehah, yang akhlaknya baik, yang juga seorang pedagang, layaknya Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Namanya Salma bintu Amrin An-Najjariyah. Maka Sayyidina Hashim menikah dengan Sayyidah Salma. Lahirlah anak yang diberi nama Syaibah, Syaibah Al-Hamad. Kenapa dinamakan Syaibah Al-Hamad? Karena rambutnya itu bercahaya. Rambutnya bercahaya dan kelihatan seperti rambut beruban, padahal itu adalah cahaya. Cahaya dari Rasul Muhammad SAW. Karena dari sulbi beliau dilanjutkan, Nabi Muhammad SAW terlahir dari anak beliau Sayyidina Abdullah. Maka dinamakan dengan Syaibah Al-Hamad. Nah, orang yang rambutnya beruban itu simbol kewibawaan, juga sebagai peringatan bahwa umurnya tidak lama lagi di dunia, sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, orang-orang yang memiliki rambut beruban disebut dengan syaibah. Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau, lahir 321 Hijriah wafat 405 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma waggara syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu fi syaibatihi man yuwaqqiruh." Yang artinya, tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang lebih tua karena umurnya, melainkan Allah akan kirimkan baginya di masa tuanya orang-orang akan menghormatinya. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan golongan kami orang yang tidak ada belas kasih kepada orang kecil kami dan tidak ada hormat kepada orang tua kami. Wa fi riwayah akhraja Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah wafat 360 Hijriah di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakah ma'a akabirikum." Keberkahan ada pada orang-orang tua kalian. Di
Di dalam riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syekh fi baitihi kan nabi fi ummatihi." Orang tua yang ada di rumahnya seperti nabi yang ada di tengah-tengah umatnya. Maka dinamakan dengan syaibah. Ya, dari kecil sudah berwibawa. Ketika Sayyidina Hashim meninggal dunia, maka di kota Makkah berkumpul kerabat-kerabat daripada Sayyidina Hashim. Di antaranya adalah saudaranya bernama Thalib. Maka diutuslah Thalib menjemput Syaibatul Hamad untuk dibawa pulang ke Makkah, karena nanti menjadi penerus sebagai pemimpin suku Quraisy. Maka berundinglah keluarga yang di Makkah dan diutuslah At-Thalib, paman daripada Syaibatul Hamad, saudara daripada Hashim. Beliau menjemput Syaibatul Hamad untuk dibawa kembali ke kota Makkah. Maka diizinkan oleh ibunda beliau, Sayyidah Salma. Dibawalah pulang ke kota Makkah. Pada waktu itu sang paman yang mengendarai kendaraan, kemudian ponakannya yang digoncengi, Syaibatul Hamad. Ketika masuk ke pintu Makkah, orang-orang Makkah menyaksikan, oh itu Thalib. Terus anak yang di belakang itu siapa? Oh mungkin budaknya Thalib. Maka dipanggillah itu Abdul Muttalib, budaknya Thalib. Ternyata ketika tiba, beliau katakan, ini bukan budakku, ini ponakanku. Beliau adalah penerus kepemimpinan suku Quraisy. Ayah beliau adalah Sayyidina Hashim, saudaraku. Maka mulailah saat itu dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Padahal namanya adalah Syaibatul Hamad. Nah, tumbuh beliau akhirnya menjadi pemimpin, menjadi kepala suku yang bijaksana dan seterusnya. Maka nusib, kata Al-Iraqi, dari sinilah nasab Nabi SAW bersambung. Dari Sayyidina Abdullah, ayah beliau, kemudian Sayyidina Abdul Muttalib, kemudian Abuhu, ya, bapak beliau adalah Amrun Hashim. Nah, bapaknya Abdul Muttalib namanya adalah Amrun Hashim julukan. Nah, ditaklik di sini, nah, dinamakan waluqiba bidzalika li'annahu kana yahshimu ath-tharid bidhaif. Beliau diberikan julukan sebagai Hashim yang artinya menghancurkan roti, karena beliau punya kebiasaan senang menghidangkan roti, namanya roti tharid. Dan beliau sendiri yang mematahkan roti-roti tersebut dan memberikan kepada para tamu, juga kepada kaum fuqara wal masakin. Jadi rumah beliau tuh open house tiap hari. Seluruhnya kaum fuqara wal masakin, mereka datang ke rumahnya, diberikan makanan secara langsung oleh Sayyidina Hashim, maka diberikan julukan Sayyidina Hashim. Ini bisa dibaca di dalam kitab As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad di Abai Sayyidina Muhammad yang ditulis oleh As-Sayyid Umar Al-Kafir. Nah, Sayyidina Hashim adalah orang pertama yang membuat rute perdagangan musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran di surat Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu melakukan perjalanan dagang, ya, rihlatash syita' di musim dingin dan di musim panas. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsirnya mengatakan kanat lahu rihlatan. Orang-orang Quraisy memiliki dua rute perjalanan. As-sayf ila Syam wasyita ila Yaman fit tijarah. Musim panas menuju ke Syam dan musim dingin menuju ke Yaman. Di zaman dulu Syam itu artinya kiri Ka'bah. Makanya Syam itu adalah dari kata kiri.
Posisi dari Ka'bah mengarah ke kiri, semua itu dinamakan Syam. Posisi Ka'bah mengarah ke kanan, semuanya itu dinamakan Yaman. Yaman artinya kanan. Kemudian menjadi nama negara, ya. Negara Yaman dan juga Syam. Ya. Syam itu ada Palestina di situ, ada Jordania di situ, ada Suria di situ, ada Lebanon di situ, dan ada beberapa negara kecil juga. Beirut itu masuk ke wilayah tersebut yang disebut dengan Syam. Nah, Sayyidina Hashim yang membuat rute itu, dagang musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman, dan beliau sampai ke Palestina, berdagang di sana, dan wafat di Gaza, wafat di Palestina. Jadi kakek buyut Nabi Sayyidina Hashim itu wafat di Gaza. Nah, wal jaddu Abdu Manaf, dan kakeknya itu maknanya sini kakeknya Rasul, ya, leluhurnya Rasul. Yang berikutnya adalah ayah dari Sayyidina Hashim, namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf ayahnya adalah Ibnu Qusay. Qusay artinya jauh. Ini kalau perjalanan dagang perginya tempat yang paling jauh hingga diberikan julukan Qusay. Ya. Nah, Sayyidina Qusay ini orang besar. Ya, bahkan Raden Umar, ya, Hos Cokro Aminoto itu menulis kitab Tarikh Islam, sejarah Islam. Ya, Hos Cokro Aminoto bapak bangsa Indonesia, ya, dijuluki raja yang tidak bermahkota. Ya, tokoh besar Partai Syarikat Islam dan membawa ideologi namanya sosialisme Islam. Itu menulis kitab Tarikh sejarah Islam. Saya baca bukunya itu, beliau sangat menyanjung Sayyidina Qusay. Buku ini pertama kali diterbitkan dan disponsori oleh Robita Alawiyah. Ya, Robita Alawiyah yang mensponsori terbitnya buku ini. Setelah ditulis oleh Hos Cokro Aminoto, kemudian diserahkan ke Robita Alawiyah yang mendanai untuk menerbitkan buku ini. Maka sebelum diterbitkan, pada waktu itu ada salah satu tokoh habaib yang ahli sejarah, Mufti Johor, namanya Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Ini sejarawan besar, ya. Jadi kitab itu dikoreksi, ya, namanya ditahqiq, ya. Setelah diperiksa kembali oleh Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia, maka dikembalikan buku tersebut kepada Hos Cokro Aminoto dan diizinkan untuk diterbitkan. Dan waktu itu disponsori Robita Alawiyah. Di dalam buku tersebut, Hos Cokro Aminoto menyatakan bahwa Sayyidina Qusay inilah tokoh pertama yang ada di kota Makkah yang mengatur pemerintahan. Beliau mengatur dan membuat undang-undang. Dibuat ada namanya rifadah. Rifadah itu tempat bantuan sosial, terutama untuk orang-orang haji yang datang. Dikasih makan, dikasih bantuan. Dibuat juga al-liwa, khusus untuk masalah militer. Dibuat juga namanya as-siqayah, yang mengurus masalah air Zam-Zam. Dan beliau juga yang membuat Darun Nadwa, ya, gedung parlementer. Itu semua buatan ide daripada Sayyidina Qusay. Kemudian beliau membangun tempat hunian penduduk. Ada penduduk Makkah bagian dalam, tinggalnya adalah bersampingan dengan Ka'bah. Ada penduduk Makkah di luar Masjidil Haram. Itu yang membuatnya Sayyidina Qusay. Dan beliau posisinya layaknya sebagai raja pada waktu itu. Sehingga ketika meninggal dunia, tradisi orang-orang Arab di masa itu menamakan tahun sesuai peristiwa besar yang terjadi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau dilahirkan disebut dengan tahun gajah, Amul Fil. Sebab pada waktu itu peristiwa besar yang ada adalah peristiwa tersebut. Raja Abraha dari Yaman, dari Son'a datang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya, dengan pasukannya, kemudian Allah binasakan. Maka terabadikan di surat, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhir ayat.
Nah, di masa wafatnya Sayyidina Qusay dinamakan Amul Qusay. Dianggap peristiwa wafatnya Sayyidina Qusay adalah peristiwa besar dalam sejarah mereka, sehingga dinamakan dengan Amul Qusay. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang besar. Zaidun ibnu Kilab. Nah, Qusay, Zaid putranya Kilab. Nah, Kilab ini artinya anjing. Ya, makanya beberapa ulama mengganti dengan nama beliau Al-Hakim. Ya, nama beliau Al-Hakim. Kilab itu julukan. Karena senang berburu, ketika berburu banyak membawa anjing. Akhirnya orang-orang kasih julukan Kilab. Ya, tapi bahasa ini kan kurang enak. Julukan anjing itu kan kalau di bahasa kita makian. Maka beberapa ulama menyebut tidak dengan Kilab, tapi menyebut dengan Al-Hakim. Dan itu memang salah satu nama beliau, Al-Hakim. Ai Hakim, sini katakan Ibnu Kilab ai Hakim. Kilab itu adalah Hakim. Ya ukhay, wahai saudaraku. Wa huwa Ibnu Murrah. Dan Hakim ini adalah putranya Murrah. Nasab ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah, ya, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Qusay, Ibn Abdul Manaf, ya, bin Abdul Manaf bin Qusay, ya, bin Abdul Manaf bin Qusay bin Al-Hakim. Al-Hakim ini nasabnya ayah Rasul dengan ibunya Rasul bersambung di situ. Di Al-Hakim bin Murrah. Nah, ketemunya di situ. Al-Hakim bin Murrah. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian Murrah ayahnya adalah Ka'ab bin Lu'ay. Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay, ya, di dalam beberapa kitab sejarah ada satu kitab sejarah 14 jilid Sirah Nabawiyah karangan Syekh Shalih Asy-Syami berjudul Sabilul Huda wa Rasyad fi Sirati Khairil Ibad, 14 jilid. Di situ cukup lengkap membahas leluhur-leluhurnya Nabi SAW dengan kitab As-Sarhul Mumarrad. Nah, disebutkan bahwasanya kakek atau buyutnya Nabi yang bernama Sayyidina Ka'ab ini adalah orang pertama yang menamakan hari Jumat. Ya, hari Jumat itu yang menamakan adalah Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay. Yang awalnya namanya Yaumu Arbu', ya. Naam, Arbu'. Diganti dengan Al-Jum'ah. Al-Jum'ah artinya mengumpulkan. Karena setiap hari tersebut, ya, Yaumu Arbu'ah, ya, Yaumu Arbu'ah sebelumnya diganti dengan Jumat karena di hari tersebut beliau kumpulkan masyarakat penduduk Makkah. Kemudian beliau berpidato di hadapan mereka. Nah, isi pidatonya itu kurang lebih ada 3. Yang pertama wasiat takwa. Jadi wasiat takwa di khutbah Jumat itu yang pertama kali mewasiatkan adalah leluhur Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay. Masuk ke dalam ayat walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Beliau termasuk di ayat tersebut karena termasuk orang-orang terdahulu yang mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau orang pertama yang berkhutbah di hari Jumat. Isi khutbahnya wasiat takwa yang pertama, yang kedua tentang akhlak dan hukum. Jadi disebutkan oleh sejarawan, khamar sudah haram di masa mereka. Zina sudah haram di masa mereka. Semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik mereka sudah haramkan terlebih dahulu. Karena ini orang-orang yang suci, orang-orang yang soleh. Kemudian isi khutbah yang ketiga adalah mengabarkan bahwa nanti akan lahir Nabi akhir zaman yang bernama Sayyidina Muhammad SAW yang berasal daripada anak turunan kami. Jadi mereka sudah faham betul bahwa dari kamilah ini nanti akan lahir Nabi Muhammad SAW. Itu setiap Jumat disampaikan itu oleh Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay. Makanya jadilah satu surat-surat Al-Jum'ah, ya,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Satu-satunya hari yang dijadikan nama surat Al-Jum'ah. Nah, tidak ada hari lain yang dinamakan dengan nama surat kecuali hari Al-Jum'ah. Nah, hari tersebut diciptakan Nabi Adam, hari tersebut terjadinya hari kiamat. Hari tersebut adalah hari berkumpulnya seluruh penghuni surga di surga Firdaus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Ibnu Ghalib, Lu'ay ayahnya adalah Ghalib, Ai ibn Fihr. Kemudian Al-Ghalib ayahnya adalah Fihr. Nah, Sayyidina Fihr ini disebutkan oleh Imam Abu Abbas Al-Qalqalsandi dalam kitabnya Nihayatul Arab fi Ma'rifati Ansabil Arab bahwa orang yang diberikan gelar Quraisy adalah beliau. Jadi Quraisy itu adalah Sayyidina Fihr. Ya, Quraisy artinya ikan hiu. Beliau ceritakan bahwasanya Sayyidina Fihr waktu itu pergi dengan beberapa orang dari Makkah untuk memancing ya, di laut. Di tengah lautan dengan kapal mereka naiki, tiba-tiba ikan hiu loncat dari laut ini masuk ke dalam kapal. Semua ketakutan. Pada waktu itu yang berani menghadapi Sayyidina Fihr hanya Sayyidina Fihr berduel dengan ikan hiu, disaksikan oleh orang-orang yang ada di atas kapal, berkelahi dengan ikan hiu. Dan pada akhirnya ikan hiu itu pun mati. Nah, setelah itu kembali mereka pulang ke kota Makkah. Beliau di gerbang kota Makkah membawa kepala ikan hiu. Ya, bawa pulang tuh ikan hiu, tapi yang dibawa kepalanya ikan hiu. Maka penduduk Makkah waktu menyaksikan melihat ada ikan hiu, mereka katakan, "Hada Quraisy." Ini ikan hiu. Maka setelah itu jadilah sebutan untuk Sayyidina Fihr sebagai Quraisy dan berubah menjadi nama suku dari anak turunannya yang disebut dengan suku Quraisy yang artinya ikan hiu. Ada yang berpendapat yang disebut dengan Quraisy adalah An-Nadar, ya, Mudhar, Sayyidina Mudhar. Dan ada beberapa khilaf, tapi menurut Abu Abbas Al-Qalqalsandi bahwa yang diberikan julukan Quraisy adalah Sayyidina Fihr. Wa huwa Ibnu Malik, dia adalah putra daripada Malik, ai Ibnu Nadar. Wa abuhu Kinana, dan ayahnya adalah Kinana. Wa abuhu Kinana. Nah, Sayyidina Kinana inilah yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah. Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismaila wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinana, itu Nabi sebut dalam hadis. Yang dimaksud Kinana beliau di leluhurnya. Allah sesungguhnya telah memilih Kinana daripada anak turunannya Nabi Ismail. Dan Allah memilih Quraisy berasal dari Kinana. Dan Allah Ta'ala memilih Bani Hashim berasal dari suku Quraisy. Dan Allah telah memilihku berasal dari Bani Hashim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu Kinana ma abrakah waliduhu Khuzaimah, dan ayahnya adalah Khuzaimah ibnu Mudrikah. Wa huwa ibnu Ilyas, dia adalah putra daripada Ilyas, ai ibn Mudhar, yaitu anak dari Sayyidina Mudhar. Ada riwayat dari Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah wafat 597 Hijriah dalam kitab Al-Muntazam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu Mudhar wa la Rabi'ah fa innahuma kana muslimaini." Jangan pernah kalian mencela dan mencaci maki Mudhar. Begitu juga Rabi'ah,
karena kedua orang tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang muslim, yang patuh, tunduk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mudhar Ibn Nizar. Mudhar putranya adalah Nizar, ya. Mudhar bin Nizar. Mudhar adalah anak dari Nizar. Mudhar bin Nizar. Nizar artinya cahaya, fi riwayah bernazar, ya. Kemudian putra daripada Ma'ad bin Ma'ad. La miro. Tidak ada perdebatan nasab Nabi sampai di sini. Ya, artinya apa di sini dita'liq bahwa la miro la syakka. Enggak ada keraguan. Fa inna nasabah asy-syarif ila Adnana mujma' alaih min baina ahli nasab. Bahwa nasab mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam tersambung sampai kepada Sayyidina Adnan. Jadi Ma'ad lamiro wa huwa ibnu Adnan. Ya, Ma'ad tidak ada keraguan, dia adalah putra Adnan. Nasab Nabi sampai ke Adnan ini yang paling sahih, yang disepakati oleh para ulama bahwa Nabi ketika menyebut nasabnya, Nabi menyebut sampai kepada Sayyidina Adnan, tidak melanjutkan lagi. Jadi ini bukan bentuk presentasi penyebutan nasab dari Imam Iraqi, tapi ini adalah bentuk klarifikasi bahwa ada juga ulama-ulama yang menyebut sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Adalah hakikatnya yang paling sahih itu sampai kepada Sayyidina Adnan, ya, atau Adnan bin Udad ayahnya. Nah, disebutkan di sini tidak ada keraguan bahwa nasab mulia Nabi SAW sampai kepada Sayyidina Adnan disepakati menurut para ahli nasab. Wa akhraja Ibnu Sa'ad fi Tabaqat. Al-Imam Ibnu Sa'ad mengeluarkan riwayat dari kitab At-Tabaqatul Kubra bahwa beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasaba lam yujawiz. Nabi SAW apabila menyebut nasabnya itu tidak pernah melewati daripada Sayyidina Adnan bin Udad. Nabi sebut hanya sampai Sayyidina Adnan bin Udad. Thumma yumsik. Sampai di penyebutan nasab tersebut Sayyidina Adnan bin Udad, thumma yumsik. Kemudian Nabi menahan diri, tidak melanjutkan lagi menyebutkan. Padahal Nabi bisa, mampu menyebutkan sampai kepada Nabi Adam, tapi Nabi membatasi sampai di Sayyidina Udad. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, kadzaban nasabuun, ya, sungguh telah berdusta para ahli nasab. Artinya yang menyebutkan hingga ke Nabi Adam. Nah, hadis ini kenapa banyak ulama juga masih menyebutkan, karena menurut ulama hadis ini bukan riwayat yang kuat, sehingga masih banyak ulama juga yang menyebut hingga kepada Nabi Adam, ya. Qala azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, wa qurunan baina dzalika katsira, dan masih banyak daripada generasi-generasi di antara kaum tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Artinya masih banyak generasi-generasi lainnya yang Allah Ta'ala tidak menyebut di dalam Al-Quran, termasuk para nabi yang lainnya, yang disebut hanya sekitar 25, padahal jumlahnya lebih daripada itu. Kemudian wa ahlu nasab qad ajma'u ila huna fil kutub, ya, ahli nasab telah bersepakat nasab Nabi di sini yang termuat di dalam kitab-kitab tersebut. Wa ba'dahu khulfun katsirul jam'un, dan setelahnya itu ada kumpulan nasab dan orang-orang yang jumlahnya sangat banyak. Asahu hawahu hadzal nazm, di antara penyebutan yang paling sahih terhimpun di dalam nazm ini, kata beliau. Adnan fil qaul asah ibnu Udad. Adnan di dalam pendapat yang paling sahih putra daripada Udad. Wa ba'dhum yazid, sebagian mereka menambahkan Udad itu dalam jumlah hitungan tersebut. Bainahuma, di antara keduanya. Wa Udad waliduhu, Udad adalah ayahnya. Muqawwimun adalah muqawwim. Nahurun, kemudian ada namanya Nahur. Ba'du jadduhu, sesudah kakeknya. Wa huwa ibnu Tairahin, ai ibnu Ya'rubah, yaitu dia adalah putra dari Tairahin.
yaitu putra Ya'rubah. Wa anna Ya'rubah huwa ibnu Yashjuba, dan sesungguhnya Ya'rubah dia adalah putra daripada Yashjuba. Wa huwa ibnu Nabit, dia adalah putra daripada Nabit, dan Nabit adalah putra daripada Nabi Ismail. Jadi Nabit bin Ismail. Abu lahu, dan bapaknya wajadduhu al-Khalil, yaitu kakeknya Khalil, bapaknya Ismail, kakeknya Nabi. Itu namanya Al-Khalil Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Wa ibnu Tarahin ay Azar, Azar. Ibrahim adalah putra daripada Tarah, yaitu Azar. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Azar itu ayahnya Nabi Ibrahim. Ada juga yang mengatakan bukan ayahnya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Tarah. Tarah itu adalah Azar. Azar itu adalah Tarah. Walakin al-Imam At-Tabari dalam kitab Tarikhul Umami wal Muluki menyebutkan bahwa Tarah itu ayah kandungnya Nabi Ibrahim. Azar itu paman. Itu. Dan Nabi Ibrahim ayahnya itu beriman, yaitu Tarah. Ada yang menggunakan kha, ada yang menggunakan hahrif. Tarah atau Tarah. Syekh Dr. Ali Jum'ah di dalam kitab Al-Bayanul Qawim di Tashih Ba'dil Mafahim menyebutkan bahwa pendapat yang kuat berdasarkan apa yang beliau teliti, bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah Tarah. Dia seorang mukmin, bukan seorang yang musyrik atau yang kafir, sebagaimana terabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Yang artinya ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Di sini kata ayah bisa bermakna paman, bisa bermakna guru. Kayaknya sering kita sebut guru-guru abuya. Tapi bukan bapak kandung kita, tapi posisinya guru kita sebut sebagai bapak. Itu biasa dalam bahasa Arab. Bahkan kakek, paman, leluhur disebut dengan abah. Ya, itu artinya luas. Tidak harus artinya bapak kandung. Maka di sini ditafsirkan oleh Syekh Ali Jum'ah dan beberapa ulama maknanya paman atau tokoh masyarakat yang ada pada waktu itu. Karena tidak mungkin Nabi Ibrahim sul adab menyatakan terang-terangan langsung di hadapan ayahnya bahwa engkau sesat. Dan tidak mungkin seorang nabi yang di awal Imam Iraqi sudah mengatakan nasab nabi itu suci bersih. Kalau masih ada yang musyrik berarti tidak suci, tidak bersih lagi. Berarti Imam Al-Iraqi ini mengikuti pendapat bahwa seluruh leluhur Nabi Muhammad SAW itu beriman kepada Allah Ta'ala, apalagi ayah dari Nabi Ibrahim yang seorang nabi. Tidak mungkin an-nabi itu adalah ibnu kafir, anak dari orang kafir. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, kata Nabi SAW. Saya adalah manusia terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih. Jadi semuanya terpilih, semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa ibnu Nahur, dia adalah putra daripada Nahur. Wa hadza akhar wa huwa ibnu Syaruh, dan dia putra dari Syaruh ibnu Arhu, ya. Falah abun lahu, ayah darinya ibnu apa itu? Ibnu Aina, ibni Salah, wa huwa ibnu Arfakhsaz. Abu Sam, ayahnya adalah Sam. Sam adalah anak Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh punya anak yang melahirkan anak turunan 3, yaitu Sam, Ham, Yafith. Ya, semua manusia kembali ke sini. Syam itu bangsa Arab, Asia itu berasal dari Syam. Ya, Yafith itu daripada orang-orang Romawi. Ya, kemudian Ham itu Afrika dan seterusnya. Kemudian Abu Nuh, bapaknya Nabi Nuh, Soim Qawwam, yang ahli puasa, ahli solat, Qawwam. Wa huwa ibnu Lamik, dia adalah putra daripada Lamik. Ibnu Mattusalah, ya. Ibnu Khanuh, wa huwa fi ma'rurikha. Ibnu Khanuh, yang sebagaimana ditarehkan, ditanggalkan, yaitu Idris. Nah, jadi Khanuh atau Ukhnuh
itu Nabi Idris. Cuma sayangnya di kitab-kitab ya, kitab Taurat, kitab Injil yang sudah dirubah-rubah itu, nah ini Khanuh ini digambarkan sebagai seorang manusia yang tidak baik, ya, yang kurang baik. Sedangkan kita meyakini para nabi semua orang-orang yang baik. Makanya ketika Khanuh kita mendapatkan riwayat Khanuh dengan riwayat-riwayat kisah yang kurang baik, yang tidak pantas dinisbatkan kepada seorang nabi, apalagi Nabi Idris, yang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran namanya. Ya, wazkur fil kitab Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Allah sebutkanlah dalam kitab Nabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, ia orang yang siddiq, yang jujur, nabiyya, dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkat dia ke derajat yang tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penistaan kepada Nabi Idris jika Khanuh ini diartikan Nabi Idris. Sebagian ulama mengatakan Khanuh dengan Nabi Idris adalah dua orang yang berbeda. Nah, wa fi ma za'amu yazud alahu abu wa huwa ibnu Mahlil. Dia adalah putra dari Mahlil ibnu Qainan. Ini juga dalam kitab-kitab Taurat, kitab Talmud, dan kitab-kitab Samawiyah itu digambarkan dengan sosok orang yang kurang baik. Nah, ini seorang yang baik. Bahkan sebagian ulama menyatakan, Syiristani dalam kitab Al-Milal wal Nihal itu menyebutkan bahwa sebagian ulama menyatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan orang soleh, namanya Qainan, yang nanti di versi kitab-kitab Samawi itu disebut Conan, ya, Conan. Yang dalam Islam disebut Khainan. Sama seperti Samson, itu adalah Syamun, seorang Nabi Syamun, disebut Samson. Wa Yaqubu, kemudian ada Yanas, Syekh Abu Ibnu Adam, Abisis, ya. Kemudian setelah Kinan, yaitu Yanas atau Yanish, dan kemudian Yanis itu adalah Shish, Nabi Sis ini adalah putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa, melahirkan anak, semuanya kembar, lahir berpasang-pasangan. Tapi ketika lahir Nabi Sis secara tunggal. Nah, kata Imam As-Siristani, kenapa Nabi Sis lahir secara tunggal? Karena dari situlah terlahir Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Nabi Muhammad gak boleh ada tandingan, harus secara tunggal, karena kemuliaannya tunggal, gak boleh dibagi-bagi yang lain. Maka terlahir secara tunggal Nabi Sis alaihissalam. Fa sallallahu alaihi rabbuna wa sallama amma Quraisyun fal asah Fihr. Adapun Quraisy yang paling sahih adalah Fihr. Ya, jima'uha wal aktsaru an-nadar, dan kebanyakan juga menyebut an-nadar adalah Quraisy. Wa ummuhu Aminah, ibunya adalah Aminah. Waliduha, dan ayahnya adalah Wahab, ya, Aminah binti Wahab. Yali, ya, Abdul Manaf, kemudian berikut Abdul Manaf, jadduha adalah kakeknya, wa huwa ibnu Zuhra, dia adalah putra daripada Zuhra, yaitu Kilab, yang kita sebut tadi Al-Hakim. Wa fihi ma'a abihi al-intasab. Nah, dari sinilah nasab ayah Nabi bersambung dengan nasab ibunya, intisab. Jadi terakhir saya tutup, kalau dihitung dari Nabi Muhammad ke Sayyidina Adnan itu 22 orang. Ya, Muhammad ibn Abdullah ibn Muttalib, ibn Hashim, ibn Qusay, ibn Abi Manaf, Muhammad ibn Abdullah ibn Muttalib, ibn Hashim, ibn Abi Manaf, ibn Qusay, ibn Fihr, bin Malik, bin Hakim, ya, bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, ila Sayyidina Adnan. Ya, pokoknya itu kalau dihitung ada sekitar 22. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an wa saqiyan mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.